Steven Gerrard is for sure one of my favorite enemies. To stop him or to try to stop him as is being very, very difficult. Time and time again, couldn't lose you in the end. Steven Gerrard itu ibarat nyawa dari Liverpool waktu itu. Buat pelatih, dia adalah jawaban dari doa yang paling mustahil. Buat rekan setim, dia tempat semua orang bersandar. Dan buat fans Liverpool, dia bukan cuma idola, dia pahlawan. Sekaligus cinta pertama yang gak akan pernah terganti. Pertanyaannya emang sehebat apa sih dia? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya subscribe dulu cuy. Steven Gerrard lahir di Merseyside tahun ke 1980. Dari kecil, udah kelihatan kalau bocah ini bakal jago main bola. Usia 9 tahun aja, dia udah ditarik masuk akademi Liverpool. Lumayan dong daripada Lumanyo. Anak umur segitu, biasanya baru belajar main kelereng. Ini udah masuk akademi tim besar. Tapi, hidupnya nggak mulus-mulus amat. Di umur doi yang ke-10 tahun, karier sepak bolanya nyaris tamat gara-gara kejadian absurd. Jadi ceritanya, dia lagi main bola di halaman, bolanya nyangkut di semak. Pas mau ambil, dia asal nendang. Malah kena garpu taman. Serius, garpu taman nancep di jempol kakinya. Saking parahnya, bahkan sempat ada pembicaraan soal amputasi. Untungnya, itu nggak kejadian. Kalau iya, mungkin hari ini kita nggak bakal kenal nama Steven Gerrard. Jadi ya, fans Liverpool boleh berterima kasih ke dokter yang waktu itu nolak amputasi. Naik ke usia remaja, Gerrard udah dikenal sebagai pemain teknis, kuat di duel, dan punya insting cepat. Bareng Michael Owen, dia dijuluki the next big thing. Bayangin, mereka berdua masih belia tapi udah diajak tur ke Spanyol sama skuad U18. Itu level spesial banget. Tapi debut Gerrard di tim utama. Wah, jauh dari kata mulus. Tahun 1998, dia masuk di menit akhir lawan Blackburn. Baru nyentuh bola 2 kali. Dan dua-duanya salah oper. Fans sampai nyanyi. Siapa sih bocah kurus ini? Bisa dibayangin malunya kayak gimana? Bahkan debut penuhnya lawan Tottenham lebih parah lagi. Harus jaga David Ginola yang waktu itu lagi top form. Ya, hasilnya dia kewalahan. Gerrard sendiri ngaku, saya ada di posisi yang salah dan saya belum siap. Meski begitu, tenang aja, orang-orang Liverpool gak ada yang panik. Soalnya bakat Gerrard sih udah kelihatan banget. Bahkan buat orang yang FOMO waktu itu juga pasti tahu. Tinggal nunggu waktu aja. Sebelum dunia juga ikut nyadar. Nah, biar makin jelas nih, saat itu Liverpool lagi di era Spice Boys yang mulai menua. Ya, era di mana uang TV makin banyak masuk, Premier League makin tenar, dan pemain kayak Jamie Redknapp, David James, sama Robbie Keane jadi kayak seleb. Tapi sayangnya, lebih seleb di luar lapangan daripada di lapangan. Antara 1995 sampai 2001, trofi hampir nggak ada. Banyak yang nyalain. Karena para pemainnya terlalu sibuk pamer gaya hidup. Banyak gaya juara kagak. Simplenya keadaannya mirip MU sekarang. Nah, masuk musim 1999 sampai 2000, Gerrard akhirnya jadi pemain reguler di lini tengah Liverpool bareng Jamie Redknapp. Dari situ kelihatan deh kerja kerasnya, energinya, tekniknya, cara baca permainan, fleksibilitasnya lengkap. Dia sempat dicoba di posisi bek kanan, gelandang tengah, sayap kanan, bahkan gelandang bertahan. Waktu itu sih dia ngerasa lebih nyaman jadi gelandang bertahan, tapi akhirnya berkembang jadi gelandang box to box nomor 8. Musim itu bisa dibilang debut besar Gerrard, tapi musim berikutnya, wah bener-bener ngebuka mata dunia. Dia main 50 pertandingan, cetak 10 gol, bikin 7 assist, dan bantu Liverpool meraih treble piala yang gokil. FA Cup, League Cup, sama UEFA Cup. Dia bahkan nyetak gol di final UEFA Cup. Plus beberapa gol spektakuler lawan Manchester United, Arsenal, sama Southampton. Pantesan dia dapat PFA yang Player of the Year. Tapi itu baru pemanasan doang, bro. Terus, setelah Kapten Sami Hyypiä ngerasa beban kapten terlalu berat, Gerrard ditunjuk jadi kapten Liverpool di 2003. Umur 23 tahun. Dan lo tahu nggak? Dia pegang jabatan itu selama 12 tahun. Karirnya penuh momen epik.
termasuk 2 final legendaris Champions League 2005 dan FA Cup ke 2006. Dua-duanya bisa dibilang salah satu final terbaik dalam sejarah kompetisi itu. Tapi ironisnya, beberapa tahun setelah awal kariernya yang gemilang, klub yang dia cintai justru stagnan, terjebak di tengah pusaran kegagalan. Sementara itu, di seberang kota, Chelsea lagi bikin keributan besar. Roman Abramovich dengan duit unlimited, Jose Mourinho dengan ambisi tanpa batas, membuat dunia sepak bola terasa semakin jauh dari tangan Liverpool. Awal musim EPL 2004-2005, Chelsea lagi panas, posisi mereka sempurna buat jadi juara, dan jelas mereka birahi banget lihat Gerrard. Tapi Gerrard tetap setia sama Liverpool, malah dia teken kontrak baru, dapat 100.000 sterling per minggu. Gila, duit segitu tiap minggu kalau dibeliin seblak, bisa nenggelemin Jakarta. Sebelum 2030 pastinya. Seiring musim berjalan, Chelsea makin dekat sama gelar juara. Sementara Liverpool jauh terpuruk, selisihnya sampai 37 poin. Iya, 37 poin, bisa kebayang betapa jauhnya. Tapi itu nggak bikin Gerrard patah semangat. Kalau gue pasti udah mikir, aduh ini kayaknya gue salah ambil keputusan deh kemarin. Tapi di Liga Champions musim itu, Gerrard bener-bener nunjukin kelasnya. Lewatin Bayern Leverkusen, Juventus, bahkan Chelsea sekalipun. Terus di final Liverpool lawan AC Milan, babak pertama, waduh, Liverpool ketinggalan 3-0. Tapi Gerrard nggak panik. Dia ambil alih, pimpin comeback luar biasa. Nyetak gol pertama dari awal kebangkitan Liverpool. Sebelum akhirnya, Vladimir Smicer cetak gol, dan Xabi Alonso berhasil menyamakan skor jadi 3-3 yang dilanjutkan adu penalti, dan akhirnya Liverpool menang lewat adu penalti. Yap, ini dia pertandingan paling gila di sepanjang sejarah final Liga Champions yang kita kenal dengan The Miracle of Istanbul. Dan gilanya lagi musim itu, Gerrard main 43 pertandingan, cetak 13 gol, kasih 7 assist di semua kompetisi. Dan hasilnya, dia nangkring di peringkat 3 Ballon d'Or. Dari situ, legenda mulai terbentuk. Dan dunia sepak bola nggak bisa lagi nganggep Gerrard cuma pemain biasa. Dan di musim berikutnya, Gerrard justru ngegas lebih kenceng lagi. Bisa dibilang ini musim terbaiknya sejauh itu. 23 gol dalam 53 pertandingan, plus 13 assist. Dan di antara semua gol itu, ada 2 yang nilainya gak ternilai. Yaitu pas final, FA Cup lawan West Ham. Semua orang nganggep West Ham cuma underdog, semen Padang versi London. Tapi babak pertama malah mereka unggul cepat 2-0. Penonton Liverpool udah mulai tremor. Tapi Gerrard maju, kasih assist, terus nyetak gol penyama yang ngubah skor jadi 2-2. Sayangnya, West Ham balas lagi, unggul 3-2. Waktu terus jalan, sampai menit ke-90, skor masih sama. Fans Liverpool udah mulai pasrah. Tapi di menit ke-92, Gerrard nembak dari jarak jauh. Liverpool pun selamat. Pertandingan lanjut ke adu penalti. Dan akhirnya mereka menang. Setelah itu, Gerrard terus berkembang. Meski kalah di final UCL 2007 lawan AC Milan, yang sebenarnya ini balasan dari final tahun 2005. Tapi secara pribadi, Gerrard lagi ada di puncak karirnya. Masuk musim Premier League 2007-2008, datanglah Fernando Torres dari Atletico Madrid. Dari awal, Torres langsung meledak, digabung sama bakat luar biasa Gerrard. Mereka jadi duet maut. Bayangin aja, dalam 2 musim 2007, 2008, dan 2008-2009, mereka berdua nyetak total 95 gol. Gila sih, duet ini benar-benar jadi mimpi buruk buat semua lawan. Buat Gerrard, musim 2008-2009 bisa dibilang puncak karirnya. Dia tampil luar biasa, 24 gol dalam 44 pertandingan plus 13 assist. Dan itu bukan gol-gol biasa. Salah satunya pas Liverpool bikin Real Madrid malu besar dengan agregat 5-0 di Liga Champions. Gerrard nyumbang 2 gol. Terus ada juga kemenangan 4-1 lawan Manchester United di Old Trafford, yang sampai sekarang masih jadi salah satu kenangan manis fans Liverpool. Saking hebatnya performa musim itu, banyak yang mulai mikir,
Apa Gerrard ini pemain terbaik dunia? Bahkan legenda sekelas Zinedine Zidane pun setuju. Di usia 29, trofi yang dia kumpulin udah ada 2 FA Cup, 2 League Cup, Champions League, UEFA Cup, ditambah segudang penghargaan individu. Tapi tetap aja ada satu yang hilang, gelar Premier League. Dan itu baru jadi drama panjang sampai musim ke 2013. Nah, setelah puncak itu, perjalanan Liverpool agak berliku. Beberapa musim berikutnya nggak terlalu bersahabat, meskipun mereka sempat juara League Cup tahun 2012. Tapi selain itu, nggak banyak yang bisa dirayain. Pencapaian terbaiknya cuma finish di peringkat 8. Bahkan sempat bikin keputusan aneh. Beli Andy Carroll seharga 35 juta sterling. Dan hasilnya, ya, kita semua tahu gimana ceritanya. Tapi untungnya beliau ini didatengin bareng Luis Suarez, cuy. Ya lumayan lah. Daripada lu manyun kan? Masuk ke musim 2013-14. Nama Luis Suarez lagi gila-gilanya. Tiap minggu rasanya selalu ada gol spektakuler dari dia. Liverpool benar-benar ada di posisi kuat buat ngejar gelar Premier League. Dan kalau lu ikutin cerita ini dari awal, lu bakal sadar tiap ada momen indah di Liverpool. Sejak akhir 90, sampai era 2000, selalu ada satu nama di situ. Siapa lagi kalau bukan Steven Gerrard? Di usia 33 tahun, Stevie G masih nunjukin kelasnya. Doi kata 13 gol plus 13 assist dari 34 laga liga. Angka yang gokil buat pemain tengah yang udah kepala 3. Tapi sayangnya, sejarah itu emang punya cara aneh buat muter ulang cerita pahit. Liverpool kalah gelar cuma selisih 2 poin dari Manchester City. Dan yang lebih nyesek, itu jadi kesempatan terakhir Gerrard buat ngeraih Premier League. Setelahnya, dia masih bertahan semusim lagi di Anfield. Tapi akhirnya 2015, Gerrard memutuskan cabut ke LA Galaxy. 2 tahun berselang, tepatnya 24 November 2016, dia resmi gantung sepatu. Jujur bikin video ini bikin gue makin respect sama Gerrard. Dia bukan cuma pemain bola, tapi simbol loyalitas, simbol dedikasi,